Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Skuy Study Channel. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita akan berjumpa dengan video pembelajaran, yaitu membahas soal uji kompetensi 1 yang mana berkaitan dengan soal listrik statis. Baik, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini ada perhatikan gambar jika benda 1 yang telah digosok dengan benda 3. Nah, benda 1 ini merupakan batang kaca ya. Sedangkan benda 3 itu adalah kain sutra. Didekatkan dengan benda 2, maka yang terjadi adalah ketika kaca dengan sutra digosok, maka ya, jadi setelah digosok, maka kaca ini akan bermuatan positif ya. Sedangkan kain sutra ini akan bermuatan negatif. Nah, pertanyaannya adalah ya, benda 1 didekatkan dengan benda 2. Nah, jadi kaca didekatkan dengan plastik. Nah, plastik ini bermuatan negatif. Nah, ketika kaca ya didekatkan dengan negatif, ini positif dan negatif, maka yang terjadi adalah tarik menarik. Oke. Kemudian kaca bermuatan positif karena elektron dari kaca itu berpindah ke sutra. Nah, jadi elektronnya berpindah. Artinya ya, elektron dari benda 1 berpindah ke benda 3. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oke. Nomor 2, batang kaca yang digosok dengan kain sutra dikatakan bermuatan listrik positif. Karena jadi kaca yang digosok dengan sutra ya, maka kaca akan bermuatan positif. Tadi alasannya elektron dari kaca berpindah ke kain sutra sehingga jumlah protonnya lebih banyak ya, atau jumlah elektronnya lebih sedikit daripada proton, akibatnya kaca akan bermuatan positif. Jadi jawabannya adalah B. Jadi penjelasannya, ini kaca ya digosok dengan kain sutra. Nah, kaca ya nanti elektronnya akan pindah ya, elektron, sehingga pada kaca ya protonnya itu lebih banyak daripada elektron, sehingga dia bermuatan positif. Nah, sedangkan kain sutra ya, dimana proton karena dia ketambahan elektron lebih sedikit daripada elektron, sehingga dia akan bermuatan negatif. Selanjutnya soal nomor 33. Nah, di sini dikatakan bahwa elektroskop diinduksi dengan benda bermuatan listrik seperti pada gambar. Jika P ini adalah muatan positif ya. Muatan positif itu bisa saja berupa kaca atau kain wol. Nah, yang kain wol sudah digosok dengan plastik ya. Maka ketika ini positif, jadi kita gambarkan ini kepala elektroskop. Ketika dia didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka ya muatan-muatan positif itu akan elektronnya ya itu akan naik ke atas dan muatan positifnya turun ke bawah, sehingga di sini menjadi muatan elektron.
dan di sini akan bermuatan positif. Nah, akibatnya daunnya ya, daun elektroskop itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena dia tolak menolak. Nah, jadi tolak menolak karena muatannya sama, positif ya. Berarti jawabannya adalah elektron bergerak dari kepala ke daun dan daun membuka. Ini salah ya. Elektron bergerak dari daun ke kepala dan daun membuka ya. Proton bergerak dari daun ke kepala dan daun menutup. Ini salah. Proton bergerak dari kepala ke daun ya, dari kepala ke daun dan daun membuka. Nah, maka jawaban yang tepat ya itu adalah A. Ya. Jadi proton bergerak dari kepala ke daun dan daun membuka. Nah, karena dia muatannya sama-sama positif. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Dua buah muatan masing-masing Q1 positif dan minus Q2 didekatkan dengan jarak 6 cm akan menghasilkan gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak kedua muatan tersebut menjadi 3 cm dari semula, maka besarnya gaya F adalah. Berarti di sini ya diketahui muatannya ada plus Q1 ya, kemudian min Q2, kemudian R1 nya ini adalah 6 cm, sehingga gaya yang dihasilkan adalah sebesar F. Kemudian yang kedua, muatannya ternyata sama ya. Nah, muatannya sama karena tidak dirubah. Ini juga sama, tapi R-nya dirubah menjadi 3 cm. Nah, F2-nya ini berapa? F. Nah, ini akan kita cari. Nah, sebagaimana di persamaan hukum Coulomb ya, bahwa F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, karena muatannya ini sama, maka kita hanya menghubungkan antara F dengan jarak kuadratnya saja. Nah, persamaan yang sudah pernah kita dapatkan bahwa F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, inilah yang kita gunakan. F1 yaitu sebesar F per F2, R2 kuadratnya artinya di sini 3 kuadrat, jangan lupa kuadratnya, R1 nya 6 kuadrat. Maka F per F2 sama dengan 9 per 36. Nah, ini bisa kita kecilkan ya. Nah, jadinya menjadi 1/4. Maka F2 sama dengan 4F. Jadi dikali silang. Nah, seperti ini. Maka jawabannya adalah 4 kali F mula. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan 5 buah muatan berikut ini. Jadi ada 5 buah muatan ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Jadi ini Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Jadi benda Q1 dan Q5 ini plastik yang sudah digosok dengan kain wol. Ingat, plastik yang sudah digosok dengan kain wol itu plastiknya akan bermuatan negatif. Jadi kita kasih tanda dulu, Q1 nya negatif dan Q5 nya juga negatif. Nah, kemudian ketika Q1 didekatkan dengan Q2 terjadi tarik menarik, berarti ini didekatkan dengan Q2 terjadi tarik menarik, berarti dia positif ya, karena berbeda muatan.
Q5 didekatkan dengan Q3, tarik menarik, Q5-nya negatif. Tarik menarik berarti Q3-nya positif karena dia berbeda muatan. Q2 didekatkan dengan Q4, tolak menolak, artinya muatannya sama. Q2 positif berarti Q4 juga positif. Maka jawaban Q2, Q3, Q4 itu adalah ini. Nah, berarti positif, positif, positif. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, pada percobaan di laboratorium, Denny melakukan kegiatan berikut. 1. Menggosok plastik dengan rambut, ya. Jadi plastik dengan rambut, sehingga hasilnya, ya, plastik ini nanti akan bermuatan negatif. Ya, ini artinya setelah digosok dan rambut itu bermuatan positif. Kemudian kaca digosok dengan kain sutra. Oke, kaca digosok dengan sutra. Setelah digosok berarti kaca akan bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Nah, setelah itu Denny saling ya mendekatkan keempat bahan secara berpasangan, yaitu plastik dengan sutra, plastik dengan kaca, rambut dengan kaca, serta rambut dengan kain. Pernyataan yang tepat. Kaca dan plastik tarik menarik. Kaca dan plastik tarik menarik. Ya, benar ya. Jadi yang ini pernyataan yang benar. Kemudian kaca dan rambut tarik menarik. Kaca dan rambut tarik menarik. Kaca positif, rambut positif, ya. Oke, ini kita abaikan dulu. Rambut dan kain sutra tarik menarik. Rambut dan kain sutra berbeda, positif dan negatif. Berarti ini pernyataan benar. Nah, yang ke D, plastik dan kain sutra tolak menolak. Plastik dan sutra tolak menolak. Ini muatannya sama-sama negatif. Ini berarti juga benar. Nah, berarti pernyataan yang tepat itu ada 3 ya, A, C, D. Tapi kalau ada pertanyaan ya, yang tidak tepat, nah maka jawabannya adalah B. Nah, tapi kalau pernyataan yang tepat maka ada 3 jawabannya di sini ya. Berarti ini bisa saja nanti bonus soalnya. A, C, D. Atau bisa juga salah ketik ya, yang tidak tepat, berarti jawabannya adalah B. Jadi seperti itu. Baik, soal selanjutnya, diketahui muatan Q dan R, berarti di sini ada 4 muatan. Ada muatan P, kemudian Q, muatan R, dan muatan S. Di sini kebetulan Q dan S-nya sudah ada tandanya. Ini negatif dan ini adalah positif. Q dan R tolak menolak. Q dan R tolak menolak berarti muatannya sama, maka ini juga negatif. P dan Q tarik menarik. P dan Q tarik menarik. Q-nya negatif berarti berbeda muatan, maka P-nya positif. Nah, interaksi antara P dan R. Nah, pertanyaannya adalah P dan R. P dan R berarti positif dengan negatif, maka yang terjadi adalah tarik menarik ya. Kemudian P dan S. P dan S. Nah, ini muatannya sama ya. Ini berarti tarik menarik, sedangkan ini adalah tolak menolak karena muatannya sama. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, selanjutnya 2 muatan titik bernilai sama. Nah, ini plus Q. Jadi diketahui ada Q1 ya, misalnya adalah plus Q, Q2 nya juga plus Q karena bernilai sama, terpisah pada jarak R. Berarti R1 nya R menghasilkan gaya kulumnya sebesar F. Nah, ini pertama. Yang kedua, di sini tidak ditemukan kalimat mengubah muatan, berarti Q1-nya juga sama. Ya.
ini juga sama. Kemudian jika jaraknya diperbesar menjadi 2R, berarti R2-nya 2R. Maka berapakah gaya Coulombnya? Nah, seperti ini. Bagaimana tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, persamaannya bahwa F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena tidak ada merubah muatan. Jadi ininya abaikan, ya, muatannya diabaikan. Oke, kita langsung masukkan saja. Maka dari sini F1-nya itu adalah F per F2, R2-nya itu adalah 2R, jangan lupa dikurung kuadrat R kuadrat. Maka F per F2 sama dengan 4R kuadrat per R kuadrat. Ini kita coret. Maka F2 sama dengan, ya, ini dikalikan silang, berarti menjadi 1/4 F. Maka 1/4 F itu sama juga dengan berapa? Ya, 0,25 F. Berarti jawabannya adalah D. Artinya apa? Semakin jaraknya diperbesar, maka gaya Coulombnya semakin kecil dari gaya semulanya. Selanjutnya, dua buah muatan yang sama besar dan sejenis terletak pada jarak 2 meter. Nah, berarti di sini diketahui nih, ya, R1-nya 2 meter. Ya, kemudian jika jarak kedua muatan diperpendek, berarti ini F1-nya karena tidak ada, anggap saja dia F, ya. Kemudian kedua jarak muatan diperpendek menjadi 0,5 meter, berarti R2-nya menjadi 0,5 meter. Ya, 0,5 kita buat aja menjadi setengah, ya. F2-nya kita belum tahu nih. Yang ditanya adalah perbandingan gaya Coulomb mula-mula dibanding dengan gaya Coulomb setelah jarak diperpendek. Berarti yang ditanya adalah F1 F2 atau F1 per F2. Nah, ini. Oke, kita langsung saja persamaannya. F1 per F2, ya, sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Oke, F1 per F2, R2-nya setengah, berarti setengah kuadrat dibagi dengan 2 kuadrat. Maka F1 per F2 ini artinya menjadi 1/4, ini artinya berarti 4. Kemudian didapatlah F1 per F2, ya, ini sama juga dengan 1/4 dikali 1/4, ya. Maka F1 per F2 sama juga dengan 1/16. Jadi perbandingannya adalah 1/16. Jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya ada dua buah benda P dan Q masing-masing bermuatan positif 0,6 mikro. Jadi diketahui, ya, ada Q1 plus 0,6 mikrocoulomb. Nah, ini sama juga dengan 0,6 kali 10 pangkat min 6 coulomb, karena 1 mikro 10 pangkat min 6 coulomb, ya. Q2 min 0,08 mikrocoulomb, berarti 0,08 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Jarak kedua muatan ini itu adalah R 2 cm dan konstantanya
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Maka gaya Coulomb dan interaksi, jadi yang ditanya adalah F-nya ini berapa Newton dan interaksinya apakah tarik menarik atau tolak menolak. Oke, hukum Coulomb masih ingat ya? F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, sekarang kita hitung. Maka F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 0,6 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 0,08 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini 2 cm kita ubah ke meter ya. Berarti 2 dibagi 100. Maka hasilnya 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kita ubah 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, ini kita kalikan ya. Biar mudah dulu, tulis dulu apa adanya. Dikali 0,6 kali 10 min 6 kali 0,08 kali 10 min 6 dibagi 2 kuadrat jadi 4 min 2 kali 2 berarti min 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini. Oke, ini kita bisa bagi ya. Nah, ini maka sisalah 0,02 ya. Min 4 dengan min 6 ya, karena dia pembagian berarti min 6 kurang min 4, artinya min 6 tambah 4 maka sisa min 2. Nah, maka didapatlah ya 9 kali 0,6 berarti berapa? 9 kali 0,6 ya 5,4 ya kali 10 perkalian 9 tambah min 6 karena perkalian pangkatnya ditambah 9 tambah min 6 jadi hasilnya adalah pangkat 3 positif dikali 0,02 kali 10 pangkat min 2 5,4 kali 10 pangkat 3 dikali 0,02 kali 10 pangkat min 2. Nah, 5,4 dikali 0,02 itu hasilnya adalah 0, ya 108 kali 10 pangkat 1. Nah, karena 3 ditambah min 2 ini artinya ya coret ini hilang berarti 1,08 Newton. Nah, lihat gayanya 1,08 Newton. Interaksinya kita lihat muatan 1 dan muatan 2 itu berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif ya. Jadi muatannya positif dengan muatan negatif. Maka yang terjadi ini F-nya adalah tarik menarik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pembahasan berikutnya ya, berkaitan dengan materi reproduksi pada manusia, reproduksi pada hewan, tumbuhan, dan hereditas manusia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.